Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya tentunya pada pelajaran fikih. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar pada materi sholat sunnah rawatib. Adapun setelah anak-anakku semua mempelajari sholat sunnah rawatib, diharapkan mampu memahami pengertian sholat sunnah rawatib, mampu memahami hukum melaksanakan sholat rawatib, mampu memahami hikmah sholat sunnah rawatib. Pengertian sholat rawatib. Sholat rawatib adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu, yaitu sholat yang dikerjakan sebelum dan sesudah sholat fardu. Adapun sholat sunnah rawatib yang dilakukan sebelum sholat fardu itu dinamakan sholat sunnah qobliyah. Sedangkan yang dilakukan sesudah melaksanakan sholat fardu itu disebut dengan sholat sunnah ba'diyah. Hukum melaksanakan sholat sunnah rawatib adalah sunnah, yaitu bila dikerjakan mendapatkan pahala. Sedangkan apabila ditinggalkan tidak mendapat dosa. Akan tetapi jika kita tidak melaksanakan sholat tersebut, kita rugi karena tidak akan mendapatkan pahala. Maka dari itu, anak-anakku semua agar bisa melaksanakan sholat rawatib. Nabi Muhammad SAW sering melaksanakan sholat rawatib. Adapun sholat yang sering dilaksanakan Nabi Muhammad SAW disebut sholat sunnah mu'akkad. Artinya sholat yang sangat dianjurkan untuk mengerjakannya. Sedangkan sholat yang jarang dilaksanakan oleh Nabi SAW disebut sholat sunnah ghairu mu'akkad. Artinya tidak ditekankan untuk mengerjakannya. Lima macam sholat sunnah rawatib yang sangat dianjurkan untuk mengerjakannya dan sering dilakukan oleh Nabi SAW, yaitu yang pertama 2 rakaat sebelum zuhur, yang kedua 2 rakaat sesudah duhur, yang ketiga 2 rakaat sesudah maghrib, yang keempat 2 rakaat sesudah isya, yang kelima 2 rakaat sebelum subuh. Adapun sholat sunnah rawatib ghairu mu'akkad itu terdiri dari 4 rakaat sebelum zuhur. Maksudnya di sini yaitu 2 rakaat pertama termasuk sunnah mu'akkad, 2 rakaat berikutnya termasuk ghairu mu'akkad. Yang kedua, 4 rakaat sesudah zuhur. Maksudnya di sini yaitu 2 rakaat pertama termasuk sunnah mu'akkad. 2 rakaat berikutnya termasuk ghairu mu'akkad. Yang ketiga, 4 rakaat sebelum asar. Yang keempat, 2 rakaat sebelum maghrib. Yang kelima,
2 rakaat sebelum Isya. Lafaz niat melaksanakan sholat sunnah rawatib. Niat sholat sunnah rawatib 2 rakaat sebelum subuh. Bismillahirrahmanirrahim. Usalli sunnatal subhi rak'ataini qabliyatan lillahi ta'ala. Niat sholat sunnah rawatib 2 rakaat sebelum zuhur. Bismillahirrahmanirrahim. Usalli sunnatal zuhri rak'ataini qabliyatan lillahi ta'ala. Hikmah melaksanakan sholat sunnah rawatib. Yang pertama, menyempurnakan pahala ibadah sholat fardu. Yang kedua, dapat menghapus dosa yang kita lakukan. Yang ketiga, mencegah perbuatan yang buruk. Yang keempat, pahalanya lebih baik daripada dunia dan isinya. Yang kelima, akan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, rutin mengerjakan sholat rawatib 12 rakaat dalam sehari itu akan dibangunkan rumah di surga. Amin amin ya robbal alamin. Demikian materi tentang sholat sunnah rawatib. Semoga bermanfaat dan semoga anak-anakku semua dapat menerapkannya pada kehidupan sehari-hari untuk melaksanakan sholat sunnah rawatib. Terima kasih untuk anak-anakku, tetap semangat untuk belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.